ini kita akan menjelaskan tentang mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa diubah. Dan itu pengertian norma-norma yang ada di masyarakat. Berikut contohnya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukaan undang-undang itu tidak dapat diubah. Nah, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah karena telah dianggap sebagai bagian yang fundamental dari Konstitusi Indonesia yang mencerminkan pandangan hidup dan dasar negara. Pembukaan UUD 1945 itu mengandung Pancasila sebagai dasar negara serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, meskipun undang-undang memungkinkan perubahan terhadap materi, tidak dapat diubah. Hal ini karena pembukaan dianggap sebagai preambule yang mengandung nilai-nilai luhur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembuka, tetapi juga sebagai landasan filosofi dan ideologis negara. Perubahan terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila, yang menjadi dasar dari seluruh sistem hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Ini saya akan membacakan norma-norma dan contohnya. Yang pertama, itu ada norma agama. Norma yang berkaitan dengan ajaran agama dan kepercayaan. Norma ini mengatur perilaku individu berdasarkan keyakinan agama dan dipercaya. Contohnya, mendirikan sholat 5 waktu bagi umat muslim atau umat Islam. Yang kedua ada norma kesusilaan atau norma etika. Norma yang mengatur tentang tingkah laku yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat, berkaitan dengan moral dan etika dalam kehidupan sosial. Contoh, tidak berbohong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghormati guru, ataupun tidak melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga ada norma hukum. Norma yang berasal dari hukum yang positif dalam negara dan bersifat memaksa, yang dapat dikenakan sanksi apabila dilanggar. Contoh, tidak membunuh, tidak membayar pajak sesuai ketentuan, ataupun merusak fasilitas umum. Selanjutnya, yang keempat ada norma kesopanan. Norma yang mengatur tata krama atau adab dalam hubungan sosial sehari-hari. Contohnya ada mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru atau kerabat, berpakaian sopan di tempat umum, atau memberi tempat duduk pada orang yang lebih tua. Dan norma kelima ada norma kebiasaan. Norma yang muncul dari kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Contohnya ada memberikan salam atau jabat tangan saat bertemu, memberikan buah tangan ketika berkunjung ke rumah orang lain. Setiap jenis norma memiliki sanksi sosial jika dilanggar, yang bervariasi mulai dari teguran ajaran hingga hukuman yang lebih berat, tergantung jenis norma yang